Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan Ustaz, ini kami coba untuk share screen. Langsung dibuka atau bagaimana, Ustaz? Baik, kita mulai insya Allah. Terakhir sampai mana? Anak agak lupa. Di halaman 20, Ustaz. Nah, Ustaz, Fadlul, Ustaz. Halaman 20 tentang, nah. An-niqatul lati yahsunu tarhuha. Ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah minal mudarrisina wal mudarrisat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan kita pada kitab Risalah ilal mudarrisin wal mudarrisat. 6, dan kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu an-niqatul lati yahsunu tarhuha. Poin-poin yang hendaknya diperhatikan untuk diterapkan di sini. Baik, minat tabi'i an takhtalif al-mawdu'atul lati yufaddilu at-tahaddusa fiha ila at-tullab wa uslubi ardiha tab'an ikhtilafi a'marihim wa mustawayatihim khatibun nasa ala qadri uqulihim. Famathalan tu'tabaru isyaratu ila qasasil anbiya war rusul was sahabah wal mujahidin wal qasasi al islami umuman min anjahil wasail li gharsi mabadi'il iman wal qiyamil islamiyah fi nufusil atfali khasatan wa binisbati lit tullabi fil marahil ta'limiyatil mutaqaddimah. Ada poin-poin penting yang menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan perbedaan tema ya, yang mana seseorang itu melontarkan ya ucapan kepada para siswanya dan gaya bahasa yang disampaikan itu mengikuti dari sisi apa? Perbedaan umur dan jenjang mereka. Makanya ada hadis Nabi SAW tapi sanadnya dhaif, yaitu ajaklah bicara manusia sesuai kadar akal mereka. Jadi berbeda-beda antara satu umur dengan umur yang lain, satu tingkatan dengan tingkatan dan jenjang yang lain. Seperti ya disyaratkan di sini yaitu kisah-kisah para nabi, para rasul, para sahabat, para mujahidin, dan kisah-kisah Islamiyah yang lainnya secara umum. Ini termasuk sebagus-bagus ya dan sesukses-sukses perantara wasilah untuk menanamkan yaitu pokok-pokok iman dan bangunan-bangunan Islam di dalam jiwa anak-anak terlebih khusus, dan juga dinisbatkan kepada para siswa dari setiap jenjang pelajaran.
Jadi harus dibedakan ya uslub gaya bahasa yang pas dan cocok untuk anak-anak kita. Terutama dalam apa? Dalam penyampaian cerita misalkan tentang para nabi dan rasul. Ya, maka harus dilihat mereka bagaimana bisa menangkapnya, itu tergantung dari kadar kemampuan dan pemahaman mereka. Maka tidak pantas kalau kita menceritakan terlalu detail, terlalu detail tentang kisah para nabi kepada anak-anak TK dan SD. Cukup kita memberikan cerita kepada mereka akan keagungan akhlak mereka, kekuatan tauhid mereka terhadap Allah, perjuangan mereka, dan sebagainya. Dan juga para sahabat, ya tentang bagaimana kuatnya ibadah mereka, cintanya mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ya mereka tidak peduli dengan dunia, karena dunia bagi mereka hina dan sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuan anak-anak kita. Dan di antara poin itu adalah yahsunul bad'u bitathbiti ususil aqidati fi nufusit tullab wa dar'i syubuhat allati yuthiruhal mulhiduna wa ashbahul muta'allimina wa talamidatul mustasyriqin. Itu hendaknya yang terbaik adalah memulai dalam pengokohan dasar-dasar akidah di dalam jiwa-jiwa para santri kita. Dan juga apa? Dan juga menolak syubhat yang telah dilontarkan oleh orang-orang mulhidin, orang-orang kafir, dan semisal mereka dari kalangan para pelajar, ya baik pelajar laki-laki maupun perempuan, dari orang-orang orientalis. Jadi kita kuatkan akidah mereka. Kita ajarkan akidah yang benar. Ya, kita ceritakan bagaimana para nabi, para rasul, para sahabat memperjuangkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Fayuthabbitul mudarrisu litulabihi istihalata wujudi hadzal qauni biduni khaliqin mudabbirin hakimin. Seorang guru memberikan penguatan terhadap murid-muridnya tentang tidak mungkinnya adanya alam ini tanpa adanya siapa? Sang pencipta, sang pengatur yang maha bijaksana. Wa daruratil yaumil akhir wal imani bihi. Dan kedaruratan beriman terhadap hari akhir, ya ini sangat harus pasti. Ya seperti adanya jaza, ya balasan untuk orang-orang yang berbuat baik dan kebaikan mereka. Balasan keburukan dan siksaan bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Ini harus kita tanamkan. Agar apa? Agar ketika mereka melakukan suatu amalan, ya dan sebagainya, mereka bisa beramal dengan baik. Dan tidak gonjang-ganjing, terbawa arus-arus syubhat yang dari orang-orang kufar. Wa anal Qur'anal Karima kitabun min indillahi ta'ala. Dan hendaknya seorang guru juga mengokohkan terhadap jiwa anak-anaknya. Bahwasanya Al-Quran yang mulia itu adalah kitab yang sesungguhnya di sisi Allah. Wa anna Muhammadan rasulun min indillah. Dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yatahaddatsu kadzalika anil atharil jalilati litaqwallahi azza wa jalla. Dan hendaknya seorang guru juga menyampaikan yaitu dampak-dampak yang bagus, dampak-dampak indah dari bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kabarkan hadis-hadis Nabi SAW secara makna yang bisa dipahami oleh murid-murid kita, bahwasanya takwa itu sangat luar biasa. Bisa mendatangkan yaitu apa? Keamanan, ketentraman, dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mereka dalam kesulitan, dan akan memakmurkan sebuah negeri. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya suatu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan buka bagi mereka barakat, keberkahan, kemakmuran ya dari langit dan bumi. Jadi itu fungsi dan dampak dari takwa. Maka diajarkan, dikuatkan akidah mereka. Ya, orang yang melakukan kedustaan, dia akan apa? Dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarkan bagaimana kenikmatan surga dan gambarkan bagaimana kengerian neraka dan bagaimana kengerian perjalanan setelah kematian. Maka itu diingatkan kepada mereka agar mereka tertancap dalam hati mereka, yaitu keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga hari akhir ya. Kemudian poin yang kedua, wa yubayyinul mudarrisu ma'nal Islam wa kaifa annahu huwa taslimul mutlaq li awamirillah. Dan hendaknya seorang guru menjelaskan makna Islam yang sesungguhnya, yaitu dan juga bagaimana agar dia itu taslim, berserah diri secara mutlak terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Wa annahu manhajun kamilun lil hayati. Bahwasanya Islam itu adalah manhaj, pedoman hidup yang sempurna untuk kehidupan seseorang. Wa annahu yantadhibud dunya wal akhirah. Fahuwa ibadatun wa muamalatun wa siyasatun wa iktisadun wa ijtima'un wa thaqafatun. Dan bahwasanya dia itu adalah ya undang-undang yang kokoh di dunia dan di akhirat. Yang mana di dalamnya ada ibadah, muamalah, politik, ekonomi, sosial, pengetahuan, semuanya terkumpul dalam Islam. Karena agama ini sempurna. Dijelaskan kepada mereka. Wa annahu sabiluna al-wahidu ilal izzati wan nasr. Bahwasanya Islam itu adalah jalan kita yang lurus, yang menghantarkan kepada kemuliaan dan pertolongan. Wa anna takhallufana innama huwa natijatun tabi'iyyatun li bu'dina anil Islam. Dan bahwasanya keterbelakangan kita, dihinanya kita, ditindasnya kita, itu karena apa? Itu dari hasil dampak dari jauhnya kita dari ajaran Islam. Wa yahutsu tullabahu ala tamassuki bi akhlaqil Islam. Dan memotivasi para muridnya untuk berpegang teguh dengan akhlak-akhlak Islam. Wa tahutsul mudarrisatu tilmidatiha 'ala irtida'il libasil ladzi yattafiqu ma ta'limil Islam. Dan seorang guru wanita hendaknya memberikan motivasi kepada murid-murid, santri-santriwatinya untuk memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Wa umuman yu'akkidul mudarrisu 'ala daruratil 'audati ilal Islam bima'nahu syamil wa ikhlasin niyyati lillahi. Wa daruratil amali lil Islam wal jihad bil mal wan nafsi fi sabilillah. Dan juga secara umum seorang guru memberikan penekanan penegasan atas pentingnya kembali kepada Islam ya dengan maknanya yang sempurna. Benar-benar kembali kepada Islam secara kafah dan ikhlas mengikhlaskan niat kepada Allah semata dan pentingnya beramal untuk Islam. Berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, wa ba'da tawdihi hadhihi suratil musyriqati lil Islam yanqadul ittijahatil madiyata lil Islam kasyuyu'iyah wa ra'simaliyah wa ghairihima. Setelah dia menjelaskan akan pentingnya cahaya yang menyinari ini, yaitu Islam, maka dia apa? Mengkritik, menjelaskan, memberikan kritikan tentang ajaran-ajaran ya, ajaran-ajaran yang menyimpang kepada Islam, yang menyerang Islam. Ittijahat mu'adiyah lil Islam. Itu ajaran-ajaran, propaganda-propaganda yang menyerang Islam. Seperti apa? Kal syuyu'iyah, seperti komunisme, warok simalia, dan juga kapitalisme, dan yang selainnya. Jadi setelah kita jelaskan bagaimana akidah yang sebenarnya, penting dan wajibnya itu, menjelaskan bagaimana Islam itu indah, bagus, dan syamil, universal, shalihun likulli makan wa zaman, relevan untuk apa? Segala waktu dan tempat. Maka setelah itu juga dijelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang itu adalah semuanya menyerang Islam. Seperti komunisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, dan sebagainya. Disampaikan. Agar apa? Agar selain mereka mengetahui keindahan Islam, maka juga harus apa? Dibersihkan kotoran-kotoran yang masih tersisa pada diri mereka tentang pemikiran-pemikiran yang buruk. Itu penting agar mereka tahu mana yang batil dan mana yang hak juga. Kemudian yang keempat, wa kadzalika yanqadul inhirafat wal amradil khatirah
wal amradal khatirata al-muntashirata fil mujtama'atina wal istihanati bi awamirillah wa fi muqaddimati dzalik kulli idha'atus shalah. Dan juga apa? Dia menjelaskan keburukan, penyimpangan-penyimpangan dan penyakit-penyakit berbahaya yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, dan perecehan dan peremehan masyarakat kita terhadap perintah-perintah Allah. Dan yang paling terdepannya adalah apa? Di antaranya dari itu semua, paling terdepannya apa? Yaitu menyia-nyiakan sholat. Meninggalkan sholat. Ini banyak sekali. Kalau para mudaris dan mudarisah melihat di dunia kita ini, di negara kita ini, banyak orang-orang muslim, tapi mereka banyak yang tidak sholat. Nah, perhatikan. Bagaimana ketika di waktu tibanya sholat, ya, tiba waktunya sholat, banyak yang mereka tidak bersegera ke masjid. Bahkan banyak yang mereka itu melupakan sholat. Bisa dipahami, teman-teman sekalian? Bisa jelas suara saya? Jelas. Suara jelas, teman-teman? Nah, Kalau Ustaz, terputus. jelas, Ustaz. Ustaz, jelas. Nah, diantaranya ini masalah sholat ini banyak yang mereka meninggalkan. Padahal masalah sholat ini sangat-sangat luar biasa. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dosa membunuh, dosa berzina, dosa mencuri, dosa minum khamar, jika itu digabungkan, itu masih lebih ringan. Padahal itu semua dosa besar. Itu masih lebih ringan dibandingkan meninggalkan sholat. Kenapa tidak? Karena sholat itu adalah tiang agama. Dan orang yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Menurut pendapat yang kuat. Nabi SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus sholah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian atau batasan antara kami dengan mereka, yaitu orang kafir, adalah meninggalkan sholat. Adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Dan orang yang masuk ke dalam neraka saqar itu disebabkan meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Padahal ini khitabnya untuk orang kafir. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak melaksanakan salat." Maka kita lihat di negeri ini, subhanallah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua ya. Di negeri ini Allah telah makmurkan dengan berbagai macam sumber daya alamnya. Tapi kenapa dengan banyaknya sumber daya alam ini tidak membuat negeri kita makmur? Berbeda dengan negeri-negeri yang lainnya seperti Arab Saudi, sumber daya alamnya terbatas. Tapi subhanallah, mereka makmur. Warganya makmur. Kenapa? Padahal kerjanya mereka itu males-malesan istilahnya. Tidak seperti kita berangkat jam 6, masuk kantor jam 7, setengah 8, ya pulang keluar kantor atau ngajar jam 3 atau jam 4, belum lagi di perjalanan, sampai rumah capek. Sedangkan ibadah kita kadang bolong-bolong, tapi gaji kita tetap segitu saja. Tidak mencukupi, kadang banyak yang tidak tercukupi. Karena mereka tidak mengetahui bahwasannya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Para siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan solusi makhrajan di dunia dan di akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan apa? Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya di dalam maknanya, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang ambisinya adalah akhirat, benar-benar dia hanya akhirat, jama'allahu syamlahu, Allah akan kumpulkan seluruh urusannya, Allah permudah. Jadi banyak urusan, tapi Allah permudah dengan Allah kumpulkan.
Kemudian Allah jadikan kekayaan di hatinya. Ya, Allah jadikan kekayaan di hatinya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Lihat, karena kita fokus ya karena akhirat, maka Allah mudahkan urusan kita. Allah kumpulkan kekayaan dalam hati kita, walaupun mungkin harta kita sedikit. Namun apa? Dunia terus datang kepada dia dalam keadaan hina. Tapi kebalikan, waman kanatid dunya niyatuhu. Barang siapa yang niatnya adalah akhirat, barang siapa yang niatnya adalah dunia. Farraqallahu syamlahu wa ja'alahu al-faqra fi ainai. Allah akan cerai beraikan urusannya. Benar-benar dipersulit urusannya. Galau di mana-mana, sedih ke mana-mana. Pusing, depresi, stres. Kemudian apa? Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya, selalu di depan matanya, padahal hartanya banyak. Dan dia mendatangi dunia, sedangkan dunia hanya sekedar apa yang telah Allah takdirkan. Maka inilah diantara apa kesia-siaan dalam tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara penyimpangan apa? Wal hukm. Ya, wal hukmu bi ghairi ma anzalallah, dan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dan ini juga berlaku di mana? Di tengah-tengah lingkungan kita, teman-teman sekalian, para guru sekalian. Baik di rumah kita dan terutama di mana? Di lembaga kita. Maka lihat, apakah lembaga kita benar-benar menerapkan hukum Islam? Maksudnya dalam ranah seperti mengerjakan sholat tepat waktu, para gurunya menggunakan pakaian yang rapi, sesuai syari'i, yang laki-laki tidak isbal, berjanggut, tidak memakai pakaian ketat, bagi yang wanitanya menutup aurat, tidak berhias-hias dalam berpakaian, tidak memakai minyak wangi, dan juga diantara hukum Islam apa? Menjaga adab yang baik, dan seterusnya. Itu berapa banyak sekolah-sekolah, lembaga-lembaga yang mereka tidak berhukum dengan hukum Islam. Banyak ya, guru-guru merokok. Ini bukan hukum Islam. Banyak guru-guru memotong jenggotnya. Ya, membiarkan isbal, menjulurkan pakaian sampai bawah mata kaki. Yang perempuannya juga guru-guru ibu-ibunya. Walaupun berkerudung tapi pakaiannya subhanallah membentuk lekuk tubuh. Ya, menor. Kemudian memakai minyak wangi. Kemudian anak-anaknya dibiarkan ya ikhtilat dan sebagainya. Maka ini bukan hukum Allah dan niscaya tidak akan diberkahi. Pasti tidak akan diberkahi. Bagaimana hidupnya akan lapang kalau dia tidak berzikir kepada Allah? Artinya yang namanya berzikir itu bukan hanya dengan berzikir subhanallah alhamdulillah, tidak, tapi menerapkan hukum Allah pada dirinya dan orang-orang di sekitarnya, itu adalah zikir kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, yaitu ketaatan kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Makanya banyak guru-guru yang sebenarnya sudah banyak PNS, subhanallah, tapi kehidupannya tetap sempit, merasa kurang. Ya, karena dia dia dunianya adalah di bumi. Dunianya bukan di akhirat. Tapi orang-orang mukmin yang sejati, walaupun hartanya sedikit, gajinya pas-pasan, tapi dia zuhud dan qanaah. Karena apa? Karena dunia tidak ada apa-apanya. Ya, karena dunia tidak ada apa-apanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ja'ala mi'ata rahmatin. Allah menciptakan 100 rahmat. Allah menciptakan 100 rahmat. Maka Allah turunkan satu rahmat ke bumi dan 99 rahmat Allah simpan di sisinya. Lihat. Dengan satu rahmat, kata Nabi SAW, ya, seekor kuda dewasa mengangkat kakinya, yang kakinya itu kita tahu ya, dia keras, mengangkat kakinya agar apa? Agar anaknya tidak tertindas, tidak terinjak. Itu hewan. Hewan tidak punya akal.
seperti kita, tapi dia sayang. Harimau, selapar-laparnya harimau dan singa tidak pernah memakan anaknya kalau kelaparan. Enggak. Itu saking sayangnya terhadap anaknya. Itu hewan. Bagaimana manusia? Tentu di dunia ini, namanya satu rahmat, tentu ada nikmat dan terkadang ada ketidaknikmatan. Terkadang kita diberikan kelapangan, terkadang juga kita diberikan kesulitan. Ketika diberikan lapangan kita harus bersyukur, ketika diberikan kesulitan musibah kita harus bersabar. Itu pasti. Gak mungkin di dunia ini ada orang selalu nikmat, gak mungkin. Ya, mungkin dia mau punya harta, tapi belum tentu dia itu bahagia. Berapa banyak orang yang punya harta rumah besar tetap dia apa? Memiliki anjing helder, memiliki satpam beberapa pos. Karena apa? Dia merasa tidak tenang. Itulah dunia, itulah dunia. Ya, terkadang di dunia ini kita dapat kenikmatan luar biasa, dan bayangkan bagaimana nanti kita mendapatkan 99 rahmat itu nanti di akhirat kelak. Maka orang yang zuhud tidak akan memandang dunia sedikit pun. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda apa? Mathal dunya fil akhirah, permisalan dunia dibandingkan akhirat, kamathali, yaitu seperti apa? Seseorang di antara kalian hanya ja'ala isba'ahu fil yammi, dia memasukkan satu jarinya ke dalam lautan, kemudian dia mengambil jari tersebut, maka dilihat apa yang dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan dari air laut tersebut. Pasti tetesannya menetes lagi, ya kan? Basahan itu menetes lagi dan kering. Nah, itulah dunia. Adapun lautan itu akhirat. Nah, maka ya kita harus perhatikan bahwasannya dunia ini tidak ada apa-apanya dan tidak pantas seorang muslim membiarkan dirinya untuk menyia-nyiakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nifaq, dan juga kenifakan, wal fasad fi nazmi ta'lim, dan kerusakan di dalam peraturan pengajaran. Yang ngajar tauhid tapi anak-anaknya dibiarkan dikasihkan konsumsi drakor, drama Korea, K-pop dan sebagainya. Ini merusak namanya. Wal ingimas fi humati ar-radha'il wal maladzat, dan berdalam-dalam di dalam apa? Yaitu sifat-sifat yang hina dan kelezatan semata, syahwat. Ya. Wa tibai syahwat, dan mengikuti syahwat bisfil fan, atas nama apa? Seni. Wa tabarrujin nisa wa taqlil gharbiyin, dan tabarrujnya kaum wanita dan ikut-ikutan terhadap orang-orang barat. Wal i'tizazi bil qaumiyat wal adati wat taqalidil al jahiliyah, dan bangga dengan apa? Dengan adat dan kebudayaan yang menyelisih Islam. Wa yafdulu an yatakhayyara al-awqat al-munasibata litahtimi hadhil asnamil mu'asirah. Dan selayaknya dia memilih waktu-waktu yang cocok untuk apa? Untuk menghancurkan berhala-berhala zaman now ini. Ya, tadi itu tentang berhukum dengan hukum selain Islam. Pokoknya kerusakan-kerusakan yang ada. Famathalan yu'malu mu'awwaluhu fi wathanil fanni hina tu'linu ajhizatul i'lam an iqamati haflir raqis au mahrajan ginaiyin yuhyihi ba'dul ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu sawa'an kanu min firaqir raqsi minal kharij au min sa'aliki al-qaumi minad dakhil. Seperti misalkan ya, yaitu seni menari misalkan. Ada pengumuman di media-media adanya festival menari, festival konser. Ya baik, yang mana ini memang dihidupkan oleh sebagian orang-orang yang ingin menyebarnya kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin, orang beriman. Sama saja itu dari orang dalam atau orang luar. Walal umumi yustahsanu an yarbita daiman bainal mabadi illati yatahaddatsu anha wa bainal ahdathi allati ya'ishuha at-tullab. Baik.
bainal ahdathi allati ya'ishuha at-tullab fi ma'hadihim aw fi baladihim aw fil alam min haulihim. Fa inna ta'liqa 'ala hadhil ahdath yahdhibu intibahat tullab mimma yuhayyi'u adhanahum li sama'in nasihati. Dan secara keumuman hendaknya seorang guru itu mengikat selalu ya antara dia menjelaskan pokok-pokok Islam, ajaran-ajaran Islam, dan juga mengkaitkannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara para tulab, para santri, baik itu di lembaga mereka atau di negara mereka atau di tempat sekitar mereka. Sehingga dijelaskan bahwasanya ini tidak benar, tabarruj itu dilarang. Islam telah menjelaskan begini, dampaknya seperti ini. Menari, menyanyi dilarang dalam Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya melarang. Ya, dampaknya seperti ini dan seperti ini. Jadi apa-apa yang terjadi di sekitar kita dari keburukan diikatkan dengan ajaran Islam. Bahwasanya ini tidak baik. Kenapa? Begini-begini. Nanti dampaknya seperti ini dan seperti ini. Jadi dibuatkan ikatan, ya, hubungan antara itu semua. Karena apa? Mengikat ya apa yang telah kita ajarkan berupa indahnya Islam dan dikaitkan, dijelaskan kepada mereka keburukan-keburukan, ya peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, itu lebih apa? Lebih bisa menarik perhatian para santri kita ya dari apa-apa yang bisa menyediakan akal pemahaman mereka di dalam mendengar nasihat. Sehingga nasihat itu lebih mudah untuk diterima. Dan mereka akan lebih mudah memahami apa yang dimaksud dari apa yang telah dijelaskan oleh sang guru tersebut. Maka ikhwafillah minal mudarrisin wal mudarrisat rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa poin yang harus diperhatikan oleh seorang guru ya di dalam membentengi murid-muridnya agar mereka tetap terjaga dari sisi dunia mereka dan juga dari sisi akhirat mereka. Karena tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali adalah mereka memahami bagaimana yaitu Islam yang sebenarnya, yang mana Islam ini adalah agama yang syamil, agama yang kamil, agama yang menyeluruh dan sempurna. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan amsilatun linahi anil munkar dakhil ma'had. Contoh-contoh, yaitu contoh-contoh dari melarang kemungkaran yang terjadi di dalam lembaga. Yang terjadi di dalam lembaga. Ini disebutkan oleh beliau beberapa contohnya dan insya Allah nanti kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang insya Allah ta'ala. Saya mungkin sekitar 10 menit ada pertanyaan, silakan dilontarkan baik lewat lisan maupun tulisan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ya Ustadz. Baik teman-teman, kami persilakan bila ada yang ingin ditanyakan bisa menggunakan chat ataupun dengan langsung. Silakan. Sepertinya belum ada pertanyaan yang datang. Silakan, ada pertanyaan.
Silakan teman-teman, kami persilakan untuk bisa bertanya. Sepertinya belum ada pertanyaan yang datang, Ustadz. Nah, mungkin sedikit ya kita tambah. Nah, Ustadz, di halaman Mungkin ada sekitar. Yaitu di antara contoh-contoh kemungkaran yang terjadi di sebuah lembaga, misalkan. Idza ra'a al-mudarrisu munkaran wa al-akhassi fi ma'hadihi wajaba alaihi an yughayyirahu qadra istita'atihi wa an yurshida at-tullabahu ila al-ibti'adi an hadzal munkar. Apabila seorang guru melihat kemungkaran, terlebih khusus di dalam lembaga pendidikan mereka, maka wajib atas dia untuk merubahnya sesuai dengan kadar kemampuannya dan mengarahkan para siswanya untuk menjauhi kemungkaran tersebut. Masalan, idan adamal haya'u inda ba'dil mas'ulin anit tarbiyati wan adamat al-ghiratu inda ba'di awliya'i umuri talibatil marhalati tsanawiyati wal mutawassithah fawafaqa haula'i wa ulaika ala tadribi haula'i talibati iddata syuhur min ajli an tuzhirna bilibasin aw an tazharna bilibasin fadihin yakshifu awratihinna wa yubrizuha litastati'na al-qiyama biharakatin khali'atin fi mahrajanatin amama jumhurin kabirin minar rijali alladhina la yarjuna lillahi wa qara wa fi muqaddimatihim aliyatul qaum wajaba 'alal mudarrisati nahyu tilmidatiha an hadzal munkar wa hathuhunna 'ala 'adami ishtiraki fihi idla ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jadi contoh yang pertama misalkan kalau di kubu para penanggung jawab tidak ada rasa malu di dalam tarbiyah, tidak ada kecemburuan pada sebagian wali-wali santri. Kemudian mereka menginginkan yaitu siswa-siswa anak-anak mereka, anak perempuan mereka, baik di kalangan SMA maupun SMP, untuk apa? Untuk mengikuti pelatihan beberapa bulan dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti kontes festival, yang mana kontes dan festival tersebut mengharuskan para wanitanya untuk membuka ya sebagian pakaiannya. Ya entah dia melepas kerudungnya atau memakai pakaian misalkan ketat walaupun berkerudung atau semacam seperti model dan sebagainya, dan nanti mereka akan nampak di depan yaitu publik, di mana publik itu banyak kaum laki-lakinya. Yang kaum laki ini mereka tidak takut kepada Allah sama sekali. Dan ini apa namanya? Dan ini dilakukan karena dorongan dan motivasi beberapa tokoh atau desakan dan sebagainya. Maka wajib atas seorang guru wanita melarang para santrinya, santriwatinya dari melakukan kemungkaran ini dan memotivasi dan mendorong mereka agar tidak ikut dalam hal tersebut. Misalkan di dalam lembaga tadi ada pembesar lembaga, bukan kepala sekolahnya atau wakil kepala sekolahnya menyuruh untuk para guru itu mendaftarkan murid-muridnya ikut kontestan seperti itu, model dan sebagainya, maka seorang guru harus mencegah para santriwatinya nggak boleh ikut ini dan memotivasi mereka agar bersabar, jangan melepas ketaatan mereka kepada Allah.
dan jangan mentaati yaitu pemuka-pemuka kaum mereka atau pembesar dan penanggung jawab yaitu di lembaga pendidikan mereka, baik kepseknya atau bagian kepala divisi dan sebagainya, jangan ditaati. Karena tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam memaksiati sang pencipta. Maka jangan. Walaupun taruhannya sang guru tersebut dipecat, tidak jadi masalah. Ya tetap dia harus memberikan teladan dan bersabar di dalam apa? Di dalam berdakwah. Kalau dia sampai dipecat, berarti memang Allah sudah memilih dia untuk memang tidak cocok di tempat tersebut. Maka tetap bersabar, ya jangan sampai gara-gara untuk menaikkan rating sekolahnya dia harus mengorbankan itu rasa malunya ya di depan para bandit-bandit buaya darat. Ya para bandit-bandit buaya darat dari kalangan yaitu kalangan syaitan di kalangan manusia. Nah, ini diantara contoh yang sering terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, hatta di lembaga yang mereka menamakan lembaga Islam. Itu sangat banyak ya. Itu saja yang Islam saja masih mereka terjerumus ke dalam hal seperti ini. Bagaimana yang mereka bukan menyematkan pendidikan tersebut tarbiyah Islamiyah. Kemudian contoh yang kedua, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Mungkin kita tutup di kesempatan ini dan di sini kita akan sebentar lagi waktu sholat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada pertanyaan, silakan disimpan untuk sendiri dan insya Allah mudah-mudahan di pekan yang akan datang ada pertemuan yang akan datang bisa kita bacakan soal tersebut dan kita menjawabnya dengan sesuai kemampuan kapasitas ilmu kita bersama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik teman-teman, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah untuk pertemuan pekan ini alhamdulillah Allah izinkan kembali kita bertemu dan semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua, baik diri kita pribadi maupun bagi teman-teman yang bersatu sebagai pendidik bisa mengamalkannya kemudian. Amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.